Pulau Jawa adalah pulau yang terpadat penduduknya di Indonesia. Pulau ini terbagi menjadi beberapa provinsi, yaitu daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kurang lebih ada 12 suku yang mendiami Pulau Jawa yang tersebar dari ujung timur hingga ke ujung barat. Salah satunya adalah suku Sunda. Mereka sering juga menyebut dirinya sebagai orang Sunda. Suku Sunda berasal dari Tatar Pasundan yang wilayahnya mencakup Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan sebagian kecil Jawa Tengah. Domisili mayoritas suku Sunda adalah di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Secara fisik, orang Sunda pada umumnya menarik perhatian karena kemiripannya dengan suku Melayu. Warna kulitnya agak kecoklatan, sedikit lebih terang dibandingkan dengan orang Jawa lainnya. Sebagian orang Sunda asli ada yang berwajah oriental seperti orang Cina, tapi ada juga yang berwajah kearab-araban. Beberapa teori tentang dari mana asal-usul orang Sunda, diantaranya ada yang mengatakan dari Yunani, Cina Selatan, namun ada juga yang mengatakan dari Persia, Iran Utara. Selain itu, ada pula yang berargumen jika Sunda merupakan pusat peradaban dunia yang dahulunya pergi ke Persia, Iran Utara, kemudian kembali ke tanah Pasundan, ke tanah airnya yang sejati. Lantas, siapakah sebenarnya leluhur suku Sunda? Bisa kita telusuri dari kerajaan-kerajaan serta raja-raja yang pernah berkuasa di tanah Pasundan ini. Lantas kerajaan apa saja yang pernah berdiri di tanah Pasundan? Dan siapa saja yang menjadi raja dan berkuasa di sana? Simak ceritaku sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan juga notifikasi loncengnya, karena semua itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik kembali video ini. Di malam ini, aku akan menceritakan sejarah tentang leluhur orang Sunda berikut raja-rajanya yang pernah berkuasa di tanah Pasundan. Inilah ceritaku. Sejarah leluhur Sunda, raja-raja yang berkuasa di tanah Pasundan.
Seorang ahli sejarah dari Belanda bernama William mengatakan jika Sunda berasal dari kata Sun atau Suda dalam bahasa Sanskerta yang memiliki arti bersinar, terang, berkilau, dan putih. Dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Bali, kata Sunda memiliki arti bersih, suci, murni, dan waspada. Orang-orang Sunda meyakini bahwa memiliki etos atau karakter kesundaan adalah jalan menuju keutamaan hidup. Karakter-karakter Sunda yang dimaksud adalah cager, yang artinya sehat, bager, yang artinya baik, bener, yang artinya benar, wanter, yang artinya berani, singer, yang artinya mawas diri, dan pinter, yang artinya cerdas. Suku Sunda atau orang Sunda adalah bagian dari etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa. Dengan sebutan lain Tatar Pasundan, yang cakupannya masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan sebagian wilayah barat Jawa Tengah. Orang Sunda tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan wilayah Banten dan Jawa Barat yang paling dominan. Nama Sunda digunakan pertama kali oleh Raja Purnawarman pada tahun 937 Masehi. Sebutan yang digunakan untuk daerah yang menjadi ibu kota negara dari Kerajaan Tarumanegara yang ia dirikan. Sebelum Tarumanegara, jika merujuk pada pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, titik terang pencarian leluhur Sunda bisa dimulai dari Salaka Negara sebagai kerajaan tertua Tatar Sunda. Karena wilayah peradaban kerajaan Salaka Negara sama persis dengan wilayah peradaban orang Sunda. Selama berabad-abad setelah kerajaan Salaka Negara, kerajaan selanjutnya adalah Tarumanegara yang beribu kota di Candrabaga, Bekasi, dan Sundapura. Kerajaan selanjutnya adalah kerajaan Sunda yang disebut juga Sunda Galuh, beribu kota di Pakuan, Pajajaran, Sawunggala, dan Kawali. Kemudian, setelah masuknya Islam, muncullah Kerajaan Banten, Kesultanan Cirebon, dan Kerajaan Islam Sumedang Larang. Masih menurut pustaka Raja-Raja di Bumi Nusantara, kerajaan tertua di Pulau Jawa adalah Salaka Negara. Yang diperkirakan berdiri pada tahun 52 Saka
atau sekitar 131 Masehi. Lokasi kerajaan tersebut dipercaya berada di Teluk Lada, Pandeglang. Pandeglang sendiri dalam bahasa Sunda merupakan singkatan dari kata pandai dan gelang, yang artinya pembuat gelang. Dan memang kenyataannya kota ini merupakan penghasil logam dan aksesoris yang berbahan dasar dari logam. Sejarawan Sunda lain, yaitu Dr. Edi S. Ekajati, memperkirakan bahwa letak ibu kota kerajaan tersebut adalah yang menjadi kota Merak sekarang. Merak dalam bahasa Sunda artinya pembuat perak. Sebagian pendapat lain memperkirakan lokasi kerajaan Salaka Negara terletak di sekitaran Gunung Salak. Itu jika didasarkan pada pengucapan kata Salaka dan Salak yang hampir sama. Ditemukannya sebuah prasasti yang diperkirakan berusia 1600 tahun di daerah Kelurahan Tugu, Jakarta. Diyakini merupakan prasasti peninggalan zaman Purnawarman, Raja Tarumanegara. Adalah sangat mungkin yang disebut sebagai Argeire atau Argyros pada ujung barat, yang disebutkan Claudius Ptolemeus Pelusiniensis atau Ptolemei dari Mesir yang memerintah pada tahun 87 sampai 150 AD. Dalam bukunya yang berjudul Geographica Hypergesis adalah Salaka Negara. Dugaan Salaka sebagai leluhur Sunda diperkuat dengan adanya kosakata. Kesamaan kosakata dan bahasa antara Sunda dan Salaka Negara. Pendiri kerajaan Salaka Negara, Dewa Warman, adalah seorang yang awalnya datang ke tanah Pasundan sebagai seorang pedagang, perantau dari negeri Palawa Barata, India. Dewa Warman akhirnya menikahi seorang putri dari penghulu sekaligus penguasa kampung setempat yang bernama Akitirem. Putri dari Akitirem yang diperistri oleh Dewa Warman. Bernama Dewi Poahaci Larasati. Hal inilah yang membuat kemudian Dewa Warman dan semua pengikutnya menikahi wanita-wanita dari penduduk setempat dan memilih menetap di sana ketimbang kembali ke kampung halaman mereka. Saat Akitirem wafat, maka kekuasaan dari tanah Salaka diteruskan kepada Dewa Warman sebagai menantu Akitirem.
Di tahun 130 Masehi, Dewa Warman kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang kemudian diberi nama sebagai Salaka Nagara, yang berarti negeri perak. Saat itu beribu kota di Rajatapura. Dewa Warman menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Darmalokapala Dewa Warman Aji Raksa Gapura Sagara. Kekuasaannya kemudian meluas hingga ke wilayah kerajaan-kerajaan kecil di sekitar daerah kekuasaannya. Di antaranya adalah kerajaan Agninusa atau negeri api yang berada di Pulau Krakatau. Rajatapura menjadi ibu kota Salaka Negara hingga tahun 362 Masehi. Menjadi pusat pemerintahan dari raja-raja Wangsa Dewa Warman dari mulai Raja Dewa Warman I hingga ke Dewa Warman ke-8. Salaka Negara berdiri selama 232 tahun. Raja Dewa Warman pertama sendiri berkuasa selama 38 tahun, kemudian digantikan oleh putranya yang menjadi Raja Dewa Warman kedua dengan gelar Prabu Dikwijaya Karsa Dewa Warman Putra. Tercatat akhir periode kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Darmawirya sebagai Raja Dewa Warman ke-8 pada tahun 363 Masehi. Karena semenjak itu, kerajaan Salaka Negara berada di bawah kekuasaan kerajaan Tarumanegara yang didirikan di tahun 358 Masehi oleh seorang Maharesi yang berasal dari India bernama Maharesi Jaya Singawarman yang mengungsi ke Nusantara karena negaranya diserang dan dikuasai oleh Raja Samudragupta dari kerajaan Mauryan. Jaya Singawarman adalah pendiri kerajaan Tarumanegara, sekaligus menantu dari Raja Dewa Warman ke-8. Di kemudian hari, setelah Dewa Warman mendirikan kerajaan Tarumanegara, pusat pemerintahannya berpindah dari Rajatapura ke Tarumanegara. Maka Salaka Negara kemudian berubah menjadi negara vasal atau negara dalam kekuasaan kerajaan lain di bawah hegemoni kerajaan Tarumanegara. Itulah tadi pembahasan singkatku tentang leluhur orang-orang Sunda dan raja-raja yang pernah berkuasa di Tanah Pasundan. Bagian pertama yaitu bagian tentang kerajaan Salaka Negara. Jangan lupa
Ikuti cerita selanjutnya, yaitu bagaimana tentang sejarah dari Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Galuh Sunda di episode berikutnya. Semoga ceritaku tadi bisa membawa manfaat dan menambah wawasanmu. Terima kasih sudah menyimak ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di cerita ulang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.